Selamat sore semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Habis lihat pasien, kebetulan langsung bikin vlog. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman itu sedang hamil nih ya, pergi dalam suatu perjalanan yang jauh. Nah, ini mulainya dari pertanyaan beberapa teman kita, sampai kapan suatu kehamilan ibu hamil itu bisa aman dalam melakukan perjalanan ya, baik itu perjalanan darat maupun udara. Itu sudah banyak yang cerita dari teman-teman YouTuber yang lain bahwa sampai 36 minggu itu masih aman. Nanti 37 minggu itu ya memang sudah saatnya waktunya lahiran begitu kan ya, 37 minggu ke atas. Jadi memang itu perlu lebih hati-hati kalau teman-teman yang mau 37 minggu ke atas. Kalau ditanya sampai aman kapan, logikanya ya di bawah itu 36 dan seterusnya ke bawah apabila tidak ada ancaman prematur. Nah lalu sekarang pertanyaannya berlanjut, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya teman-teman itu dalam suatu kehamilan, hamil ini teman-teman pergi perjalanan baik darat maupun udara. Apa yang bisa terjadi? Kenapa ini harus diperlukan aman atau tidak, misalnya begitu ya. Nah pada saat teman-teman ini hamil ya, ini pro dan antikoagulan ini itu sedikit berubah, yang mana ujung-ujungnya membuat kekentalan darah teman-teman itu sedikit meningkat. Nah lalu di sini apa hubungannya dengan perjalanan jauh ya? Teman-teman sudah hamil sudah tahu ini ada sedikit peningkatan dari kekentalan darah ya. Pada saat teman-teman jalan ya, perjalanan jauh baik itu misalnya bus lah ya, kita naik bus misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau kereta, itu teman-teman nggak ngapa-ngapain, pasti duduk aja. Nah fungsi statis teman ini duduk itu saja sudah membuat aliran darah itu nggak begitu lancar ya. Hamil itu sendiri saja dalam hal aliran darah itu kan semakin besarnya rahim, itu sebenarnya aliran darah balik itu tuh sedikit terhalangi, terganggu begitu. Apalagi teman-teman duduk dalam posisi yang lama. Nah inilah yang meningkatkan kejadian angka tromboembolismnya. Apa itu tromboembolism? Maksudnya itu adalah suatu, kalau darah itu lama-lama kental, lama-lama akan menggumpal. Itu yang kita sebut dengan trombus. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti ada permasalahan begitu ya, itu bisa lepas tuh, namanya emboli. Itu nyangkutnya nanti di mana? Masalah besar atau kecilnya tergantung dari besar kecilnya gumpalan yang terbentuk. Ditambah lagi, mesti ingat kalau misalnya teman-teman naik mobil pribadi atau naik bus, ya bus mungkin nggak ada seat belt ya, tetapi kalau naik mobil itu kan teman-teman mesti pakai seat belt ya. Andai kata misalnya teman-teman duduk di depan begitu ya, itu lebih nggak boleh lah nggak pakai seat belt. Kalau di belakang mungkin boleh sedikit-sedikit dilepas gitu ya. Nah itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau misalnya teman-teman yang naik pesawat begitu, yang kalau misalnya cuaca nggak bagus, seat belt harus pasang terus. Kursi pesawat kecil lagi, ya kan? Kecil, duduknya lebih statis, diam aja gitu. Ini sangat berpengaruh, ya. Jadi faktor-faktor lamanya duduk, begitu kan ya, memakai seat belt atau tidak, lalu juga apakah teman-teman bergerak atau enggak, ini sangat mempengaruhi angka kejadian ini. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi permasalahan. Awalnya kekentalan darah, ujung-ujungnya tromboembolisme. Dan teman-teman mesti ingat, buat yang naik pesawat, kalau misalnya teman-teman ini kan ketinggian ya, ini menjadi permasalahan juga ya. Jadi teman-teman yang ada literatur yang membicarakan bahwa angka kejadian tromboembolisme ini, maksudnya kebekuan ini bisa terjadi 3 kali meningkat. Kalau teman-teman yang penyelam ya pasti tahu ini masalah hipobarik ya, permasalahan tekanan. Jadi kalau misalnya dari bawah itu nggak usah dijelasin, udah ngerti lah gitu ya. Tetapi untuk ibu hamil yang nggak pernah nyelam, nggak pernah ini nggak tahu masalah ini. Jadi sudah hamil duduknya statis, pakai seat belt, nggak gerak ataupun gimana, ditambah lagi ada permasalahan ketinggian. Nah ini untuk teman-teman yang mau terbang nih, hati-hati. Jadi permasalahan ini tuh sangat ya mungkin sekarang nanti hanya baru terbentuk trombusnya saja, belum lepas, tapi sangat berbahaya karena menentukan
kalau misalnya kejadian itu biasanya tuh bisa lepas kalau pada saat nanti melahirkan. Nah, ya tentunya di sini ada beberapa solusi yang teman-teman mau pergi, ya kan. Yang pertama, teman-teman harus mendapatkan clearance bahwa oleh dokter kandungan bahwa memang tidak terjadi permasalahan. Untuk teman-teman yang cuma jalan mobil ataupun jalan yang nggak pesawat begitu ya, karena pesawat itu biasanya minta itu surat dokter, ya harus berhenti dalam perjalanan itu maksimal ya saya rasa dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam itu harus segera berhenti dan jalan kaki, berdiri. Kalau di pesawat gampang ya bisa berdiri, tapi kalau di mobil harus berhenti, lepas seatbelt, jalan kaki, minum air yang banyak ya. Ataupun kalau memang tidak memungkinkan untuk berhenti, ya teman-teman ini bisa melakukan senam yang di dalam mobil untuk senam kaki gitu ya. Ada itu beberapa. Mungkin beberapa teman-teman YouTuber lain tuh sudah sering menyebutkan, ya itu teman-teman bisa ikutin. Ya saya nggak bisa menjelaskan detail dulu karena saya ngomongin yang ini. Tetapi intinya dari semua itu adalah kita harus bergerak ya dan meluruskan, karena yang namanya aliran darah ini udah tahu kita kental kan, yang namanya got kalau kental pasti kan nanti akan mampet begitu ya. Apalagi biasanya berdiri lurus saja itu aliran darah belum tentu lancar balik ke normal karena diganggu oleh rahim yang membesar kan, apalagi duduk belok aliran darahnya. Nah, itu meningkatkan sekali. Jadi intinya teman-teman harus lurus. Kalau misalkan di mobil, kakinya dilurusin selurus-lurusnya atau gimana, ataupun melakukan senam yang tadi gitu, itu sangat membantu. Karena ya logikanya dengan lurus, aliran darah baliknya itu semoga bisa lebih lancar. Ya tentu akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa berhenti, berjalan, gitu keliling sebentar di setiap pemberhentian ya. Kalau di pesawat ya nggak bisa berhenti, jalan-jalan dulu aja keliling pesawat gitu. Dan juga jangan lupa minum air yang cukup ya, yang banyak dan cukup begitu lah. Yang nggak usah banyak-banyak sekali, tapi jangan terlalu dikit. Harus cukup, badan itu harus jangan sampai dehidrasi ya, karena yang dibutuhkan cairan itu untuk ibu hamil itu cukup tinggi. Nah jadi semoga di sini teman-teman yang ingin melakukan perjalanan semoga aman dan bayinya sehat selalu. Banyak itu yang mau lahiran di Singapura, Australia gitu. Nah kalau saya ya di sini aja ya makan tempe. Semoga jelas. Akhir kata saya Dr. Fenas, saya mengucapkan terima kasih.